Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tantina selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Nah, dengan diberikannya tugas ini, maka kami itu bisa lebih paham, lebih mendalam, lebih lanjut mengenai materi tentang intangible assets ini. Selanjutnya, izinkan saya dan juga kelompok saya dari kelompok C akan mempresentasikan mengenai pemahaman kami dan juga pembahasan dan juga diskusi kami mengenai Week 13 Intangible Assets yang membahas soal P12.2 dan juga P12.3. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dewi Kartika Bintang Narasangsa dengan NPM 2401301115. Perkenalkan, nama saya Najwa Zaskia dengan NPM 2401301088. Perkenalkan, nama saya Rizka Luciani Ananda dengan NPM 240130101113. Perkenalkan, nama saya Nara Tirta Nugraha dengan NPM 24013019194. Perkenalkan, nama saya Atanino Ligaryono dengan NPM akhiran 380. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan langsung lanjut ke pembahasan mengenai soal P12.2. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu soalnya seperti apa, lalu dilanjutkan dengan pembahasan ke soal-soalnya A, B, dan C. Nah oke, jadi ini tuh bersangkutan dengan perhitungan nilai tercatat atau carrying value dari suatu paten yang dimiliki oleh Shaw Laboratories. Nah, Shaw Laboratories sendiri merupakan perusahaan riset yang mengembangkan teknologi, kemudian mematenkannya dan memberikan lisensi kepada produsen untuk dipakai dengan sistem royalti. Nah, salah satu patennya dengan nomor 7586021A adalah alat untuk mengurangi polusi udara. Nah, perusahaan ini tuh tidak memproduksi barang secara langsung, tetapi fokus pada riset dan pengembangan. Oleh karena itu, penting untuk menentukan mana saja biaya yang bisa dikapitalisasi sebagai nilai paten dan mana yang harus langsung dibebankan sebagai beban tahun berjalan. Nah, kronologi biaya yang muncul dimulai sejak tahun 2013 hingga 2021. Dimulai dari riset awal, lalu pembuatan prototipe, pengajuan paten, sampai biaya hukum dan juga pengembangan lanjutannya. Nah, paten ini tuh resmi diberikan pada 30 Juni 2016 dan pada saat itu Shaw Laboratories menetapkan umur manfaat selama 17 tahun. Namun, pada tanggal 1 Januari 2021, umur manfaatnya itu direvisi menjadi 5 tahun tersisa saja. Nah, adapun aturan amortisasi yang digunakan, yaitu jika suatu biaya terjadi sebelum 1 Juli, maka dihitung amortisasi penuh tahun itu. Tetapi jika terjadi setelah 30 Juni, maka tidak diamortisasi di tahun tersebut. Nah, lalu selanjutnya adalah kita harus menentukan biaya mana yang bisa dikapitalisasi. Nah, setelah menelaah semua aktivitas dan tanggalnya, hanya ada 3 biaya yang bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari paten, yaitu yang pertama adalah biaya pengajuan paten tahun 2016, yaitu sebesar 59.500 Hong Kong dolar. Lalu yang kedua ada biaya hukum untuk mempertahankan paten di tahun 2018, yaitu sebesar 42.000 Hong Kong dolar. Lalu yang terakhir yaitu ada biaya pengembangan desain paten tahun 2019 yaitu sebesar 49.000 Hong Kong dolar. Nah, sementara biaya lainnya seperti riset awal, lalu prototipe, uji coba, pengembangan kotak manufaktur, dan gugatan hukum yang tidak berhasil itu tidak dikapitalisasi dan dibebankan secara langsung. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menghitung each of the following dates carrying value. Jadi kita disuruh untuk mencari atau menghitung carrying value dari yang A, yaitu pada tanggal 31 Desember 2016, lalu yang B itu adalah 31 Desember 2020, lalu yang C adalah 31 Desember 2023. Nah, maka penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan berikut ini. Oke, baik. Maka di soal kita langsung lanjut ke soal yang A, yaitu kita akan diminta untuk menghitung carry value dari tanggal 31 Desember 2016. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencantumkan biaya paten yang dikapitalisasi, yaitu hanya 59.500 Hong Kong dolar. Nah, lalu umur manfaat awal itu kan 17 tahun ya. Jadi amortisasinya itu per tahun yaitu 59.500 kita bagi dengan 17 tahun itu, yaitu menghasilkan sebesar 3.500 Hong Kong dolar. Nah, maka nilai tercatat akhir tahun 2016-nya adalah 59.500 Hong Kong dolar
kita kurangi dengan 3.500 Hong Kong dolar, yaitu menghasilkan nilai tercatat akhir 2016 sebesar 56.000 Hong Kong dolar. Dan lalu selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang B, di mana kita diminta untuk menghitung carrying value atau mencari tahu carrying value atau nilai tercatat pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, di sini kita mulai dari mencantumkannya tahun 2016, yaitu 56.000 Hong Kong dolar. Nah, lalu kita hitung amortisasi tahun 2017 dan juga 2018. Di sini 3.500 kita kalikan dengan 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena ada tahun 2017 dan juga 2018. Nah, di sini menghasilkan sebesar 7.000 Hong Kong dolar. Nah, lalu selanjutnya pada Desember 2018 itu ada tambahan biaya hukum sebesar 42.000. Maka 56.000 tadi kita kan kurangi dengan 7.000, yaitu biaya amortisasi tadi kan. Lalu kita tambahkan dengan 42.000. Nah, maka akan menghasilkan angka 91.000 Hong Kong dolar. Nah, lalu selanjutnya pada April 2019 itu ada lagi tambahan biaya modifikasi sebesar 49.000. Nah, maka totalnya itu menjadi 91.000 yang tadi itu kita tambahkan dengan 49.000 tambahannya, yaitu menghasilkan angka 140.000 Hong Kong dolar. Nah, lalu teman-teman, karena umur manfaatnya sisa saat itu tuh masih 14 tahun, maka amortisasi tahunannya itu 91.000 kita bagi dengan 14, yaitu menghasilkan angka 6.500. Lalu 49.000 kita bagi dengan 14 juga, yaitu menghasilkan angka 3.500 Hong Kong dolar. Nah, maka di sini kita bisa mendapatkan bahwa total amortisasi per tahunnya yaitu 10.000 Hong Kong dolar. Nah, lalu selanjutnya kita akan menghitung amortisasi tahun 2019 dan 2020. Di mana di sini tuh kan total amortisasi per tahunnya didapatkan 10.000 ya. Nah, maka 10.000-nya itu kita kalikan dengan 2. Kenapa 2 tahun? Ya karena kita menghitungnya 2 tahun untuk tahun 2019 dan juga tahun 2020. Nah, maka 10.000 kita kalikan dengan 2 akan menghasilkan 20.000 Hong Kong dolar. Nah, maka di sini kita bisa baru menghitung nilai tercatat akhir tahun 2020-nya, yaitu 140.000 kita kurangi dengan amortisasi per tahunnya yaitu 20.000. Nah, 140.000 kita kurangi dengan 20.000 maka akan menghasilkan nilai tercatat akhir 2020 yaitu sebesar 120.000 Hong Kong dolar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jawaban P12.2.C. Januari tanggal 1 2020 carrying value atau nilai tercatat sebesar 120.000 seperti pada jawaban sebelumnya yaitu P12.2 pada poin B. Lalu amortisasi pada 2020 120.000 tadi dibagi dengan 5 tahun yaitu sebesar 24.000. Lalu ada pada 2021 amortisasi juga sama 24.000 dan 2022 amortisasi juga sama 24.000. Maka total dari 3 tahun ini 2020, 2021, 2022 yaitu sebesar 72.000. Maka total carrying value nilai tercatat pada Desember 31 2023 yaitu 120.000 dikurangi dengan 72.000 yaitu sebesar 48.000 dolar. Baik, di sini saya akan membahas mengenai soal P12.3. Di sini menyatakan keterangannya yaitu akuntansi untuk waralaba, paten, dan merek dagang. Informasi mengenai aset tak berwujud Sandro SA yaitu sebagai berikut. Ada 3 keterangan. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2022, Sandro menandatangani perjanjian untuk beroperasi sebagai penerima waralaba dari Hasian Kopi Service dengan biaya waralaba awal sebesar 75.000 dolar. Dari jumlah ini, 15.000-nya dibayarkan saat perjanjian ditandatangani dan sisanya dibayar dalam pembayaran tahunan sebesar 15.000 dolar setiap tahun. Mulai 1 Januari 2023, perjanjian menyatakan bahwa pembayaran di muka tidak dapat dikembalikan dan tidak ada layanan lanjutan yang diperlukan dari pemberi waralaba.
Nilai kini pada tanggal 1 Januari 2022 dari 4 pembayaran tahunan yang didiskontokan sebesar 14%, yaitu suku bunga implisit untuk jenis pinjaman ini adalah $43.700. Perjanjian juga menyatakan bahwa 5% dari pendapatan waralaba harus dibayarkan setiap tahun kepada pemberi waralaba. Pendapatan dari waralaba untuk tahun 2022 adalah $900.000. Sandro memperkirakan umur manfaat waralabanya adalah 10 tahun. Kemudian yang kedua yaitu Sandro mengeluarkan biaya sebesar $65.000 untuk kegiatan eksperimental dan pengembangan di laboratoriumnya untuk mengembangkan paten yang disetujui pada tanggal 2 Januari 2022. Biaya hukum dan biaya lainnya terkait dengan pendaftaran paten berjumlah $17.600. Sandro memperkirakan umur manfaat dari paten tersebut adalah 8 tahun, namun paten tersebut belum menunjukkan kelayakan ekonomi. Kemudian keterangan yang ketiga yaitu sebuah merek dagang dibeli dari perusahaan Shanghai seharga $36.000 pada tanggal 1 Juli 2019. Pengeluaran untuk litigasi yang berhasil dalam membela merek dagang sebesar $10.200 dibayarkan pada 1 Juli 2022. Sandro memperkirakan umur manfaat merek dagangnya adalah 20 tahun sejak tanggal perolehan. Nah, dari tiga keterangan ini, selanjutnya akan dibahas mengenai soalnya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab mengenai soal P12.3 bagian A. Nah, pada instruksi soal A ini, kita disuruh untuk menyusun laporan aset tak berwujud per 31 Desembernya. Di sini saya sudah menyantumkan tabel yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu terdapat aset tak berwujudnya yang berupa tadi yang telah saya sebutkan di soal, yaitu mencari waralaba, paten, dan merek dagangnya. Di sini kita disuruh untuk mencari perhitungan dari komponen biayanya, jadi kayak biaya perolehannya. Nah, ini didapat dari, kan diketahui tadi komponen biayanya terdapat beberapa. Nah, di waralaba ini komponen biayanya terdapat uang muka dan 4 kali pembayaran. Uang mukanya dibayar awal tadi dengan jumlah $15.000. Kemudian 4 kali pembayarannya yaitu dengan sejumlah $43.700. Kemudian biaya perolehannya yaitu didapat dari penjumlahan dari kedua perhitungan tersebut. Dari uang muka ditambah dengan 4 kali pembayaran tersebut dan menghasilkan biaya perolehan sebesar $58.700. Kemudian sudah diketahui kalau umur manfaatnya yaitu sebesar 10 tahun. Kemudian pada tabel selanjutnya yaitu amortisasi tahunan yang didapat dari biaya perolehan dibagi dengan 10 tahun atau umur manfaatnya yaitu 10 tahun. Nah, didapatkan jumlah dari amortisasi tahunannya yaitu $5.870. Kemudian akumulasi amortisasinya sama dengan amortisasi tahunannya, yaitu sebesar $5.870. Kemudian tabel selanjutnya yaitu nilai tercatat yang didapat dari penjumlahan dari pengurangan dari biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi, yaitu $58.700 dikurangi dengan $5.870 dan menghasilkan
nilai tercatatnya sebesar $52.830. Kemudian, pada tabel bawahnya waralaba yaitu terdapat paten. Nah, paten ini juga sama, dicari dulu biaya perolehannya. Sudah diketahui di paten tadi terdapat biaya legal dan pendaftaran sebesar $17.600. Nah, biaya perolehannya didapat dari hanya itu, tidak ada penjumlahan yang lainnya. Dan sama, yaitu $17.600. Kemudian sudah diketahui umur manfaatnya yaitu sebesar 8 tahun. Nah, dari umur manfaat ini kita dapat mengetahui amortisasi tahunannya, yaitu didapat dari biaya perolehan dibagi dengan umur manfaatnya, lalu menghasilkan amortisasi tahunannya sebesar $2.200. Nah, akumulasi amortisasinya yaitu sama $2.200. Kemudian selanjutnya yaitu mencari nilai tercatatnya yang didapat dari biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi, yaitu biaya perolehannya sebesar $17.600 dikurangi dengan akumulasi amortisasinya sebesar $2.200 dan menghasilkan nilai tercatat sebesar $15.400. Selanjutnya, pada merek dagang, yaitu terdapat komponen biayanya, ada pembelian dan litigasi sukses. Di situ terdapat perhitungan nominalnya sebesar $36.000 pada pembelian dan litigasi suksesnya sebesar $10.200. Kemudian didapat biaya perolehannya yaitu dari penjumlahan dua perhitungan tersebut dan menghasilkan biaya perolehan sebesar $46.200. Kemudian diketahui umur manfaatnya sebesar 20 tahun dan amortisasi tahunannya didapat dari $46.200 dibagi dengan 20 tahun dan menghasilkan amortisasi tahunannya sebesar $2.310. Kemudian ada perbedaan dari perhitungan sebelumnya pada bagian akumulasi amortisasinya karena pada merek dagang ini dimulai dari 2019 hingga 2022. Nah, di 2019-nya ini amortisasi tahunannya tidak terisi penuh, namun hanya terisi selama 6 bulan atau setengah tahun. Jadi, amortisasi tahunannya ini dikalikan dengan 1/2 tahun. 2.310 ini dihasilkan dikalikan dengan 1/2 tahun dan menghasilkan sejumlah $1.155.000. Nah, kan ini jangkanya dari 2019, 2020, 2021, 2022 sampai di 2022-nya. Kemudian yang ini diketahui sudah 1.155 dan ini penuh, jadi dianggap sebagai 2.310 sama halnya dengan 2021 dan 2022 dianggap penuh. Jadi ketiganya ini dijumlahkan dan menghasilkan akumulasi amortisasi sebesar $8.085. Kemudian sudah didapatkan akumulasi amortisasinya, lanjut ke nilai tercatat yang didapat dari biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Nah, biaya perolehannya sejumlah $46.200, kemudian dikurangi dengan akumulasi amortisasi sebesar $8.085 dan menghasilkan nilai sebesar $36.115. Kemudian kita mencari total dari biaya perolehan, akumulasi amortisasi, dan nilai tercatat masing-masing tabel.
Jadi total dari biaya perolehan didapat dari waralaba yaitu $58.700 ditambah dengan yang paten yaitu $17.600 ditambah dengan merek dagang sebesar $46.200 dan menghasilkan total biaya perolehan sebesar $122.500. Kemudian kita mencari total seluruh akumulasi amortisasi. Sekali lagi, mencari total dari akumulasi amortisasinya, bukan amortisasi tahunannya. Jadi, pada waralaba mendapat akumulasi amortisasi sebesar $5.870 dan yang paten mendapat akumulasi amortisasinya sebesar $2.200. Kemudian akumulasi amortisasi pada merek dagang didapat yaitu $8.085 dan menghasilkan total dari akumulasi amortisasi seluruhnya yaitu sebesar $16.155. Kemudian kita mencari total juga pada nilai tercatatnya dari masing-masing aset tak berwujudnya. Dari waralaba yaitu mendapat $52.830, kemudian paten sebesar $15.400, kemudian merek dagang sebesar $38.115 dan menghasilkan jumlah sebesar $106.345. Oke, selanjutnya saya akan menjawab tentang pertanyaan dari 4.12.3 poin yang B. Jadi di sini instruksinya itu prepare a schedule showing expense resulting from the transaction that would appear on Sandro income statement for in the year end December 31, 2022. So supporting computation in good form. Jadi di sini orangnya siapkan jadwal yang menunjukkan semua biaya yang timbul dari transaksi yang akan muncul pada laporan laba rugi Sandro untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk tahunan yang pendukungnya benar. Tunjukkan perhitungan pendukung dengan benar. Jadi di sini ada penamortisasi franchise. Nah, amortisasinya itu $5.870. Itu dari yang sebelumnya yang sudah dibahas oleh teman saya. Kemudian royalty franchise. Untuk revenue-nya ada $900.000. Nah, kemudian 5% dikali dengan dari revenue tersebut $900.000, maka ketemu hasil $45.000. Kemudian ada beban RD atau research and development. Jadi untuk untuk research dan development ini $65.000. Nah, disebutkan bahwa the patent has yet to achieve economic viability. Berarti paten ini belum terbukti menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Kemudian nilai kapitalisasi sekitar $17.600. Jadi maka amortisasi tahunannya itu $17.600 dibagi dengan 8 umur manfaatnya itu 8 tahun, maka ketemu hasil $2.200.000 per tahunnya. Nah, amortisasi ini dicatat sebagai beban pada laporan laba rugi tahun 2022. Kemudian amortisasi trademark. Nah, untuk amortisasi trademark ini sendiri itu senilai berapa nih? 2.310 untuk per tahunnya. Jadi sebelumnya itu kan
trademark dibeli dari Shanghai Company senilai 36.000 dolar pada tanggal 1 Juli 2019. Kemudian setelah itu tambahan biaya litigasi senilai 10.200 dolar. Nah, itu dibayar pada 1 Juli 2022. Nah, kemudian biaya litigasi yang sukses meningkatkan nilai trademark, jadi boleh untuk dikapitalisasi. Nah, total nilai yang dikapitalisasi itu 36.000 dolar dari trademark yang dibeli oleh Shanghai Company tersebut, ditambah dengan tambahan biaya litigasi yang berhasil senilai 10.200 dolar, maka ketemu hasil 46.200 dolar. Nah, selanjutnya ada untuk umur manfaatnya ditentukan oleh Sandro itu 20 tahun, jadi 46.200 dolar dibagi dengan umur manfaat tahun tersebut 20 tahun, maka ketemu hasil 2.310 dolar per tahunnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan goodwill. Di sini ada contoh soalnya dikatakan bahwa PT Delta Corp, sebuah perusahaan manufaktur besar, pada tanggal 1 Januari 2024 mengakuisisi 100% saham dari PT Omega seharga 10 miliar rupiah. Dalam proses akuisisi ini, PT Delta memperoleh informasi berikut terkait nilai wajar aset dan liabilitas PT Omega saat akuisisi. Ada beberapa akun, teman-teman. Ada akun kas, yaitu sebesar 1.675.450.000 rupiah. Kemudian ada piutang usaha sebesar 1.550.350.000 rupiah. Ada juga akun persediaan sebesar 1.987.650.000 rupiah. Kemudian ada kendaraan sebesar 6.500.000.000 rupiah. Ada akumulasi penyusutan kendaraan juga sebesar 1.500.000.000 rupiah. Kemudian ada utang usaha. Kita sudah mulai beralih ke akun liabilitas. Ada utang usahanya sebesar 1.200.000.000 rupiah, dan juga ada utang wesel sebesar 2.357.500.000 rupiah. Baik, di sini kita diminta beberapa pertanyaan atau beberapa soal. Ada A, B, C, D, dan E. Ada 5. A adalah hitung nilai wajar aset bersih PT Omega. Kemudian yang B, hitung goodwill yang diakui oleh PT Delta Corp. Kemudian yang C, buat jurnal akuisisi yang mencatat transaksi pembelian dan pengakuan goodwill. Kemudian yang D, jelaskan secara ringkas mengapa goodwill internal tidak boleh dicatat menurut PSAK 22. Dan yang E, apa yang terjadi jika harga beli ternyata lebih kecil dari aset bersih, dan jelaskan perlakuannya. Nah, di sini kita akan menjawab soal A terlebih dahulu. Soal tadi diminta untuk menghitung nilai wajar aset bersih dari PT Omega. Nah, untuk mengetahui nilai wajar aset bersihnya, kita perlu mengetahui total aset dan total liabilitasnya terlebih dahulu. Untuk total aset sendiri, tadi kan ada beberapa akun aset atau aktiva. Nah, kita perlu menambahkannya semuanya, dan juga untuk total aset bersih ini kita juga perlu mengetahui kira-kira nilai buku kendaraannya berapa. Jadi kita perlu menambahkan akun kas, kemudian akun piutang usaha juga, ditambah dengan persediaan, dan juga ditambah dengan nilai buku kendaraan. Jadi 1.675.450.000 ditambah dengan 1.550.350.000 ditambah dengan 1.987.650.000 ditambah dengan 6.500.000.000 dikurangi 1.500.000.000 rupiah. Kenapa? Karena 6.500.000.000 ini adalah nominal dari kendaraannya dikurangi dengan akumulasi penjusutan kendaraannya sebesar 1.500.000.000 rupiah. Nah, maka apabila kita sudah menambahkannya semua, kita mendapatkan total asetnya sebesar 10.213.450.000 rupiah. Kemudian selanjutnya kita perlu mengetahui total liabilitasnya berapa. Total liabilitas ini semua akun liabilitas ditambah. Tadi ada 2 akun liabilitas, ada utang usaha dan juga utang wesel. Maka kita perlu menambahkan kedua akun tersebut, dan kita mendapat nominalnya sebesar 3.557.500.000 rupiah. Nah, untuk nilai wajar aset bersih ini adalah
sebenarnya modal total ekuitas dari perusahaan PT Omega ini. Namun kita tidak mendapatkan informasi mengenai ekuitas, maka kita bisa mendapat nilai ekuitas ini dari total aset dikurangi total liabilitas, yaitu 10.213.450.000 rupiah dikurangi dengan 3.557.500.000 rupiah. Kita mendapatkan hasil 6.665.950.000 rupiah untuk nilai wajar aset bersihnya, yang kemudian bisa kita jadikan patokan untuk menentukan apakah nantinya goodwill atau bargain purchase. Nah, selanjutnya kita akan menjawab untuk soal B. Untuk soal B sendiri, ini kita diminta untuk menghitung goodwill yang diakui oleh PT Delta Corp. Nah, di sini sebenarnya teman-teman, goodwill ini terjadi ketika harga beli atau harga akuisisi lebih tinggi daripada nilai wajar aset bersih dari perusahaan yang diakuisisi, atau kita bisa mengatakan nilai wajar aset bersih ini adalah nilai ekuitas dari perusahaan yang diakuisisi. Nah, dalam hal ini, dalam contoh soal ini, harga beli atau harga akuisisinya adalah 10 miliar rupiah dan nilai wajar aset bersihnya adalah 6.655.950.000 rupiah. Nah, maka nilai goodwillnya ini adalah pengurangan dari harga beli atau harga akuisisi dikurangi dengan nilai wajar aset bersihnya. Nah, harga belinya tadi kan 10 miliar, kita kurangi dengan 6.655.950.000 rupiah. Nah, kita akan mendapatkan nominal 3.344.050.000 rupiah untuk nilai goodwillnya gitu. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan informasi dari soal A dan B, kita akan menjawab soal nomor C, yaitu buat jurnal akuisisi yang mencatat transaksi pembelian dan pengakuan goodwill. Untuk jurnalnya sendiri, kita perlu mendebit dan mengkredit akun-akun dari PT Omega gitu. Yang pertama ada kas dari PT Omega, ini debit sebesar 1.675.450.000 rupiah sesuai dengan nominal di akunnya. Kemudian ada piutang usaha di debit sebesar 1.550.350.000 rupiah. Kemudian ada juga persediaan dari PT Omega yang di debit sebesar 1.987.650.000 rupiah. Ada juga kendaraan yang di debit sebesar 6.500.000 rupiah. Kemudian ada goodwill. Goodwill ini bisa didapat dari nominal perhitungan kita yang di soal B atau di slide sebelumnya, yaitu sebesar 3.344.050.000 rupiah. Kemudian kreditnya, yang pertama ada akumulasi penyusutan kendaraan dari PT Omega. Ini akun PT Omega yang sebelumnya, ini ada nominalnya sebesar 1.500.000.000 rupiah. Kemudian utang usaha PT Omega sebesar 1.200.000.000 rupiah. Kemudian ada juga utang wesel dari PT Omega sebesar 2.357.500.000 rupiah. Dan juga kas, kita mendebit kas karena kita kan membayar secara penuh ya untuk akuisisi dari PT Omega ini sebesar 10 miliar rupiah. Seperti itu. Apabila ditambahkan semua, hasilnya akan balance, teman-teman. Nah, kita selanjutnya akan menjawab pertanyaan yang D, yaitu jelaskan secara ringkas mengapa goodwill internal tidak boleh dicatat menurut PSAK atau Peraturan Standar Akuntansi Keuangan nomor 22. Kenapa tidak boleh? Karena nilai goodwill ini yang dihasilkan secara internal tidak dapat diukur secara andal. Dalam kombinasi bisnis, goodwill akan muncul sebagai selisih antara harga beli dan nilai wajar aset bersih teridentifikasi, sehingga terdapat dasar objektif untuk mengukur nilainya. Nah, sedangkan untuk goodwill internal ini kayak reputasi, merek, atau customer list atau hubungan dengan pelanggan, ini dikembangkan secara internal, jadi tidak berasal dari transaksi pasar yang konkret, sehingga sulit untuk diverifikasi nilainya secara objektif. Nah, hal ini akan membuka peluang untuk bias pengukuran atau mungkin overestimate atau overestimasi, sehingga PSAK 22 sendiri melarang untuk pengakuan goodwill internal dalam laporan keuangan karena memang nilainya
menurut estimasi kita gitu. Jadi di pasar ini tidak ada nilai aslinya gitu. Jadi takutnya ada bias gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang E, yaitu apa yang terjadi jika harga beli atau harga akuisisi ternyata lebih kecil dari nilai aset bersih. Jelaskan perlakuannya. Nah, jadi teman-teman, apabila harga beli atau harga akuisisi ternyata lebih kecil daripada nilai wajar aset bersih yang diperoleh, maka situasi ini atau kondisi ini disebut sebagai bargain purchase atau pembelian murah. Nah, pelakuannya apabila menurut PSAK 22, yang pertama, selisih lebih antara nilai wajar aset bersih dengan harga beli diakui sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Jadi untuk akun bargain purchase sendiri bisa disebut sebagai keuntungan bargain purchase. Nanti dia akan ada di posisi kredit. Nah, untuk akun ini adalah akun ini ya teman-teman, akun yang menambah keuntungan gitu, menambah keuntungan perusahaan. Di sini dia dikategorikan sebagai pendapatan lain-lain gitu. Kemudian yang kedua, tidak diakui sebagai negatif goodwill. Jadi tidak ada akun kontra dari goodwill. Apabila goodwill tadi kan di debit. Nah, apabila situasinya bargain purchase, dia tidak bisa goodwillnya dikredit. Jadi ada akun yang namanya keuntungan bargain purchase gitu. Jadi tidak diakui sebagai negatif goodwill. Kemudian yang ketiga, PSAK menganggap bahwa bargain purchase sebagai kejadian langka yang biasanya terjadi dalam situasi distress, yaitu misalnya perusahaan ini dijual karena kesulitan keuangan dan lain hal sebagainya gitu. Nah, ini permisalan nih teman-teman. Tadi kan untuk harga akuisisi atau harga beli dari PT Omega sendiri kan 10 miliar. Nah, apabila ini menjadi 6 miliar. Nah, kan karena harga belinya itu 6 miliar kan, sekarang ini kan lebih rendah daripada nilai wajar aset tetap, yaitu tadi senilai 6 miliar 655 juta 950 ribu. Maka kondisi ini untuk atau bagi PT Delta Corp dikatakan sebagai bargain purchase atau PT Delta Corp ini mengalami bargain purchase gitu. Untuk nominalnya berapa untuk bargain purchase-nya sendiri? Tadi kan untuk goodwill ini harga beli dikurangi nilai wajar aset bersih. Nah, kita tinggal dibalik saja, jadi selisih antara nilai wajar aset bersih dan harga beli. Jadi nilai wajar aset bersih dikurangi harga beli, yaitu 6 miliar 655 juta 950 ribu dikurangi dengan 6 miliar. Maka bargain purchase-nya bagi PT Delta Corp adalah 655 juta 950 ribu rupiah gitu teman-teman. Nah, kita lihat versi jurnalnya juga. Apabila harga beli atau harga akuisisi dari PT Omega yang dibayar oleh PT Delta Corp ini sebesar 6 miliar. Nah, untuk akun-akun dari PT Omega-nya sendiri tetap nominalnya yaitu kas debit sesuai dengan nominal dari kas PT Omega, kemudian piutang usaha juga, persediaan juga, kendaraan juga, akumulasi penjualan kendaraan tetap dikredit di nominal seperti sebelumnya atau nominal asli dari PT Omega-nya. Kemudian utang usaha juga, utang wesel juga. Nah, yang membedakan adalah untuk akun kas dan bargain purchase. Untuk kas ini adalah kas dari PT Delta ya teman-teman. Untuk kas PT Omega dan kas PT Delta ini dibedakan. Untuk kas PT Omega sudah saya beri keterangan kas strip PT Omega. Nah, untuk kas ini, kas yang 6 miliar itu adalah kas dari PT Delta Corp. Nah, untuk kasnya sendiri kredit sebesar 6 miliar karena memang kita membeli secara langsung 100% saham dari PT Omega. Kita mengakuisisi PT Omega. Kemudian kreditnya ada bargain purchase atau keuntungan bargain purchase sebesar 655 juta 950 ribu sesuai dengan nominal yang tadi sudah kita hitung. Seperti itu. Jadi tidak ada goodwill yang akunnya kontra. Goodwill itu selalu di debit. Dan apabila memang dia untung atau posisinya di kredit, maka itu bukan goodwill, namanya adalah keuntungan bargain purchase. Seperti itu. Baik, itu tadi adalah seluruh penjelasan dari kami mengenai soal dan juga pembahasan dari soal P12.2 dan juga soal P12.3 yang telah diberikan. Semoga pembahasan dan juga penjelasan kami bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.